kemarin ada pertanyaan gini Pak Koko, apa tentang ya ini proses membuat bonsai itu kan ada yang pakai kawat, ada yang nggak pakai kawat. Iya. Nah, Cut and grow. iya, Ya. cut and grow. Chinese style ya. Menurut saya itu kan pilihan Pak. Iya. Mau pakai alat atau bantu atau enggak itu kan pilihan. Nah, cuman yang saya baca jawaban teman-teman itu akhirnya sepertinya menurut saya ada yang kurang pas, misalnya ketika menjawab bahwa oh yang cut and grow itu lebih alami dibandingkan pakai kawat misalnya. Nah kalau Pak Koko gimana? Ya kembali lagi ke manusianya ya, dan ini maaf. Maaf itu mereka yang bicara ya, mungkin saya nggak nyalain ya, terus terang saya nggak nyalain, tapi ini relatif orang yang ngomong cut and grow ya, itu kan perjalanannya itu kan zaman Chinese style, makanya bonsai itu berawal dari Cina yang dulu yang mengerjakan tuh para biarawan yang di gunung-gunung, mereka nggak ada kegiatan selain sembahyang sama makan dan olahraga, sehingga untuk waktu luangnya mereka pelihara, dan ya zaman itu nggak keterbatasan, sehingga ya dengan cara cut and grow, dan mereka banyak waktu kan. Kalau zaman sekarang ini udah zaman instan gini, sekarang orang ngomong oh lebih alami cut and grow, oke, memang bagus, tapi kamu mau melakukan enggak yang pakai kawat aja lama? Jadi maksud saya gini Pak Koko juga, bahwa apa saya selalu bilang di video-video saya bahwa proses cara teknik proses itu bebas gitu loh Pak. Iya. Dan sebenarnya yang alami itu sebenarnya menurut saya itu kan tujuan akhirnya Pak. Tujuan akhirnya supaya itu kelihatan alami seperti pohon di alam. Iya. Jadi itu tujuan akhir menurut saya. Jadi bukan prosesnya. Nah, karena saya bilang bonsai itu kan memang harus terus ada yang komen misalnya, loh kalau dibiarin aja bukan bonsai kan namanya. Karena bonsai itu harus ada campur tangan, harus ada campur tangan, karena itu memang seni rupa kan, bahwa itu memang harus ada campur tangan gitu. Jadi saya bilang, dan itu seni hidup ya, sehingga never ending itu karena objek kita hidup ya kan, sehingga harus diarahkan, harus ada. Makanya aku sering bicara kalau orang itu di bonsai makin expert, itu modal utama timing, di mana pohon itu mesti dilepas, di mana pohon itu mesti diarahkan, di mana pohon itu beberapa koreksi yang terlalu dominan ditahan, yang masih perlu pertumbuhan bahasanya di los apa segala ya, seperti itu. Nah itu orang itu makin expert, punya pengalaman panjang, dia makin tahu waktunya makin tepat gitu loh, sehingga memperpendek untuk proses pengerjaan itu yang kamu bilang dalam perjalanan itu, untuk menjadi pohon yang ideal itu. Jadi yang mau pakai cara cut and grow ini kan mikirnya bahwa dia pakai cara yang alami gitu loh. Iya. Nah itu yang menurut saya ya, kalau saya kurang setuju istilahnya itu Tapi sebenarnya gini Mas, ya kita kembali ke basicnya ya. Yang namanya seni itu kesimpulan Mas pribadi, memang kurang setuju, tapi mungkin beberapa orang yang setuju, karena dalam hal kita berkesenian bonsai itu kan nggak ada salah benar ya. Ya cuman pada hasilnya enak dilihat atau enggak, atau bahkan beberapa orang pengakuannya dia pelihara pohon ini kok udah langsung kelihatan enak dilihat tuh, lebih waktunya lebih singkat, lebih ini, berarti dia punya kemampuan untuk membuat bonsai yang seperti itu. Terus maksud saya juga bahwa walaupun kita misalnya pakai alat kawat misalnya, itu kan nanti
suatu saat atau harapannya makanya kawatnya cepat dilepas, Iya. itu kan biar bekasnya nggak kelihatan. Iya. Tujuan akhirnya kan seperti itu. Iya, supaya alami lagi, supaya kelihatan, makanya. Nah itu maksud saya bahwa sebenarnya alami itu kan tujuan akhirnya, bukan proses caranya kan. Iya. Cuman gini, ada beberapa, terutama ini ya ini kalau ituan saya pribadi, karena kita di negara tropis di khatulistiwa yang pertumbuhan pohon itu relatif cepat, cabang itu istilahnya berapa derajat, 30 derajat lah kalau mengarah ke atas. Iya, agak mengarah ke atas dulu, karena nanti dengan beratnya daun dia baru turun. Itu ada beberapa, tapi yang tak lihat orang boleh bicara, oh bagus, lebih alami, cut and grow. Tapi ya tadi aku jangan ngomong aja, lakukan, rasain perjalanannya. Yang kita dengan alat bantu, kawat dan sebagainya aja lama, apalagi yang seperti itu gitu. Tapi kalau memang ada 1-2 yang suka di situ, oke. Kalau konsisten ya kan. Intinya kalau teman-teman mau pakai alat juga ya diusahakan nanti bekasnya nggak kelihatan lagi. Iya, itu makanya sering orang ngawatinya seneng, ngelepasnya males. Padahal sebenarnya kan kawat itu kan alat bantu bagaimana arah cabang sesuai keinginan kita. Pada saat dia udah nggak kembali, kan berarti tugas kawat itu selesai. Nah, karena ada yang ngomong juga di salah satu komentar itu ngomong, oh kalau kita pakai alat, pakai kawat itu kan itu maunya kita. Nah, padahal memang seperti itu bonsai itu. Iya, namanya kita berkesenian kan, makanya itu kan gini ya. Kalau penataan pohon itu rapi, apakah di alam itu rapi? Nah, di alam kan semerawut. Ya, ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu ya udah kita tidur aja lihat yang udah dibentuk oleh Yang Maha Kuasa. Nah, makanya saya bilang akhirnya kan supaya ada pembedaannya antara bonsai dengan tanaman hias yang lain, itu kan di situ, di proses itu saya bilang bahwa kalau cuma dibiarin aja ya mungkin namanya tambulan pot, mungkin namanya cuma disiram dipupuk aja. Yang membedakan dengan bonsai itu kan ada pengarahan, ada pruning, ada pengawatan, ada proses yang kayak teman-teman kalau yang pembudidaya itu kan mecah batang, terus nata akar di awal itu kan, ya itu banyak yang bilang nggak alami gitu loh Pak Koko. Nggak alami karena prematur. Nah itu kan butuh waktu. Butuh waktu yang ya relatif panjang sehingga pohon itu menjadi alami, ya itu ada beberapa makanya timing ya, dimana kita ngerjain, dimana kita lepas, diliarin supaya alam yang membentuknya kan, seperti pecahan akar nanti bekas pecahan itu kambingnya jalan akhirnya menjadi alami kan. Pada saat masih prematur, masih mentah ya memang kan gini, basic kita berkesenian bonsai itu menurut aku ya, bagaimana kita berkreativitas, tapi di bonsai itu kreativitas kita tuh tidak boleh meninggalkan jejak. Ya. Alami berarti. Iya, alami. Kalau jejak kita masih kelihatan, pohon itu jadinya nggak alami. Kan beda dengan disiplin kesenian yang lain, lukisan justru ada tanda tangannya. Kalau kita punya gaya yang khas tersendiri, akhirnya ya mungkin kalau gaya sih aku senengannya cascade atau yang ambruk oke. Tapi kalau kita meninggalkan jejak khas kita, bonsai itu diukir nama kita misalnya, yang itu yang menjadi nggak alami. Memang ini karya saya, supaya saya nggak lupa tak kasih pahat dipahat ya.